Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, kita sedikit mengulas pertemuan sebelumnya sebelum nanti kita lanjut ke pertemuan materi yang lain. Oh, oke. Sepertinya nih eh, apa namanya materi untuk cara menghitung turunan yang terakhir ya. Maksudnya terakhir itu tidak ada jenis turunan yang lain ya, hanya modifikasi dari yang yang sebelumnya. Nah, menginjak dari materi sebelumnya yaitu turunan differentiation, saya ingin menegaskan kembali bahwa turunan itu ini sedikit beda sudut pandangnya. Kalau di turunan seperti biasa itu kita menggunakan fx sama dengan fungsi tertentu gitu. Terus fx-nya menjadi tulisan f aksen x seperti itu ya. Nah, tetapi kalau di sini, kalau di implicit differentiation itu enggak. Di turunannya memang seperti itu, tetapi penulisannya cenderung arahnya ke masing-masing suku. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki soal yang sukunya ada banyak, ya berarti masing-masing dari suku itu dikerjakan. Sebentar, kita coba ya. Waktu itu yang biar saya ngedit aja materi. Oh, bukan materi di sini ya. Sebentar. Oh, matematika. Nah, ini kita ini salinan ya, matematika. Oke, kita pakai yang ini aja. Ini kita anggap minggu 9 aja ya, karena minggu kemarin kebetulan gak masuk, lalu minggu minggu ini juga baru masuk, jadi kita namakan minggu ini minggu 9. Minggu kemarin yang masuk itu hanya kelas Selasa. Oke. Minggu 9 Senin. Nah, ini yang Senin. Kita delete dulu. Nah, ini nanti kita coba kerjakan yang lain ya. Oke. Hari sebentar. Mohon maaf, ini sepertinya tidak cukup banyak ruang. Hari Senin. Sekarang tanggal berapa ya? 18 Mei. Oke. Nah, sebentar. Ya, taruh atas saja kayaknya. Oh, tidak nurut ini. Oke. Udah, gitu aja.
pena OP ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, kalau dulu itu yang biasa ya, ini nulisnya harus pelan-pelan. Fx sama dengan 3x kuadrat plus 5, mereka pangkat 6. Nah, kayak gitu dulu ya. Ketika diturunkan, nah ini kan aturan rantai. Kita misalkan ini U, ini ya, ini U pangkat 6, dimana U-nya itu sama dengan 3x kuadrat plus 5. Biasanya gitu ya. Ini pakai aturan rantai. Nah, kalau sekarang kita punya Y, misalkan 3Y misalkan ya, ditambah Y kuadrat sama dengan 6x. Nah, cara menurunkannya bagaimana? Jadi setiap masing-masing suku ini 2, 3 ini diturunkan. Ya, misalkan kita pakainya dx atau dx lah. Dx dari 3y ditambah dx dari y sama dengan 6x. Oh, ini dx juga ya. Nah, turunnya seperti ini. Pak, kok dia x, ini y? Dulu Bapak pernah menceritakan bahwa dx dari y sama dengan 0. Iya, tapi kalau di sini maksud y adalah, nah, di mana y adalah fungsi. Makanya kalau di sini dia pakainya u. Nah, jadi mirip, sama ya maksudnya. Beda analogi aja. Kalau dulu ini fx-nya dibuat menjadi y sama dengan, atau kita tulisnya itu y sama dengan 3x kuadrat plus 5 pangkat 6. Nah, ini si y. Nah, sekarang kalau y adalah bentuk ini, kalau y kuadrat gitu ya, berarti artinya 3x kuadrat plus 5 yang pangkat 6 ini ya dipangkatkan 2 gitu kan. Nah, itu menganalogikan yang di sini. Sehingga turunan dengan variabel x, yaitu dx ya, turunan terhadap variabel x dari 3y ini hasilnya ada, bukan 0. Karena tadi alasannya. Tetapi memang kalau bentuk di sini agak ambigu ya, karena memang cenderung kita di sini pakainya y ya karena fungsi. Tapi kalau misalkan dalam pengerjaan itu cenderung pakai pemisalan UV. Ya, seperti itulah menariknya matematika. Jadi kita harus melihat konteksnya. Nah, yang pertama itu di turunan implisit itu seperti itu dan menggunakan aturan rantai. Kita tulis di sini aja ya. Berarti yang ini aturan rantainya kita hapus. Nah, di sini aturan rantai. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya, mohon maaf guys, nah gini agak ini, misal kalau kita punya y sama dengan 3x plus 5 gitu ya, kayak kuadrat lah, maka y kuadrat ini apa? Ya artinya y kuadrat itu berarti si ini, taruh sini, yaitu 3x kuadrat plus 5, nah pangkat 2. Nah, kayak gitu. Lah, ini bentuk apa? Ini kan bentuk fungsi yang aturan rantai, betul nggak? Dimana kalau ini biasanya dimisalkan menjadi U, sehingga bentuknya U pangkat 2, dimana U nya itu sama dengan 3x kuadrat plus 5. Nah, sehingga untuk menurunkan misalkan ya y kuadrat sama dengan 0,
turunannya dx y kuadrat sama dengan dx ini jangan 0 lah, 10 gitu ya, 10, maka yang ini menggunakan aturan rantai. Nah gitu. Nah aturan rantai kan udah pada bisa lah ya. Ya berarti turunan ini adalah dx dari y kuadrat, berarti 2y dikalikan, jangan salah, dikalikan turunan dari y nya, dx dari y nya. Atau kalau kalau kayak gini bentuknya enggak apa ya, enggak bagus, saya pakainya ddx saja ya, makanya ddx dikali dy dx. Nah sama dengan turunan dari ini 0. Nah si dy dx ini kenapa muncul, kita tahu sendiri bahwa aturan rantai kalau misalkan ada f gx, maka turunannya adalah f aksen gx dikali g aksen x. Nah si g aksen x ini yang dx ini, Pak kalau dalamnya itu ada fungsi dalam lagi, nah itu sudah termaktub, sudah termaktub dalam ddx ini. Kalau ddx ini ternyata dalamnya ada fungsi dalam lagi, nanti ya ini sudah masuk dikalikan fungsi dalamnya, turunan fungsi dalamnya, seperti itu. Nah jadi aturan rantai itu seperti itu. Nah sebelum kita lanjut ke yang lain, kita coba lah ya. Kalau di video yang sudah diberikan ini nomor 8 sudah, nomor 3, nomor 5, nomor 12, 3, 5, 8, 12. Oke, yang pendek-pendek dulu saja. Coba yang mana ya? 1. Nah, yang pendek-pendek dulu aja. Nomor 3 coba ya. Kita duplikat. Kita coba yang nomor 1 dulu buat pemanasan. Agak belum disetting ini. Nah, nomor 1 kita punya y kuadrat min x kuadrat sama dengan 1. Jawab, kita cari aja dx dari y kuadrat dikurangi dx dari x kuadrat dan sama dengan ya dx dari 1. Nah ini pakai kurung nulisnya. Nah kalau yang ini normal, ini normal. Oke, kita nulis dari belakang. Turunan dari 1 dengan variabel x 0, turunan dari x kuadrat dengan penurunannya variabel x ya, berarti ini 2x. Nah minus ya. Nah yang y ini berarti turunannya adalah 2y, kan turun dari y kuadrat ya 2y ya. Karena y adalah fungsi luar, di dalamnya ada fungsi dalam, ya pakai aturan rantai, yaitu dikali turunan dalamnya, yaitu d dx. Nah uniknya kalau di turun implisit ini kita tulis ulang ya, 2y dikali dy dx kumin 2x sama dengan 0. Nah turunannya nanti bentuknya akan ke sini, yaitu d dx sama dengan, nah yang enggak ada berarti ini pindah kanan dulu nih, 2y sama dy dx sama dengan min 2x pindah ke kanan jadi positif 2x. Saya tulis saja di sini, sehingga di sini dy dx sama dengan si 2x, karena ini sebagai pengalih pindah ke kanan jadi pembagi. 2y selesai, jadi 2x per 2y, seperti itu. Nah balik lagi ya, bahwa di aturan rantai itu
Yang pertama yang diturunkan per suku. Nah, bukan ruas kanan ruas kiri. Lalu yang kedua, cari DYDX sama dengan. Nah, jangan lupa di sini juga pakai sering aturan rantai. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke. Nomor apa lagi ya? Nomor 12 ini panjang. Kita cari di bukunya. Kita slide-nya ditambah. Bukunya tadi mana buku? Oh, salah ini. Nah, ini buku ya. Bukunya. Di sini ada yang ditanyakan. Saya yakin teman-teman sudah melihat videonya ya. Walaupun sebagian baru lihat linknya mungkin ya, belum ditonton videonya. Ya positive thinking lah ya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, sepertinya udah pada pinter ya, gak ada yang ditanyakan. Nah, kita lanjut nih di nomor 19 sampai 32 dulu. 19 sampai 32. Find DYDX. Suruh mencari DYDX. Oh, kayaknya saya punya inspirasi. Dia soal ini muncul karena ada power rule yang ini. Jadi di sini power rule dengan R-nya itu pangkat paper key, di mana key-nya adalah bilangan ganjil. Penyebutnya bilangan ganjil. Kenapa ya? Kalau bilangan genap, R can be written in lowest term as R sama dengan N ya. Contohnya ini sama dengan, oh ini nih keterangannya ini. Jadi si Y sama dengan X pangkat R, di mana R-nya itu paper key, sehingga kalau dipindahkan key-nya bisa ke pangkatnya si Y. Jadi Y pangkat key sama dengan P pangkat P. Ya, sebenarnya ini kedua ruas dipangkatkan key ya sebenarnya. Kalau ini dicoret, kalau yang Y-nya muncul. Sehingga di sini AY Q-1 DXY. Ini aturan rantai ya, ada dua ini dikali turunannya. Ini P. Coba di sini, sehingga jika Y sama dengan 2X pangkat 5/3 ditambah ini, cari turunannya DXY 2DX pangkat 5/3, betul kan? DX X kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Pangkat setengah itu dari akar ini ya. Akar adalah pangkat setengah, pangkat 1/2. Kalau yang sebelah sini gampang, tinggal dikurangi 1, jadi 5/3 dikurangi 1 pangkatnya ini dikurangi 1. Istimewanya di mana ya? Enggak, kayaknya enggak istimewa. Ini pakai rumus aturan pangkat yang biasa kita pakai sama ya. Saya belum menemukan keistimewaannya ya. Tapi sebenarnya di buku ini kenapa hal sepele seperti itu sih ditulis ulang, bukan hal sepele sebenarnya. Ini untuk menjelaskan. Jadi saking kehati-hatiannya dan saking lengkapnya, jadi itu dituliskan sehingga tidak ada hilafiah di antara kita. Yes, asik. Oke, kita lanjut ke nomor 19 dulu. Janganlah 19. Nomor 22 lah. Nomor 21 itu unik. Dia ada trik aljabarnya ya. Jadi kita lihat di ini ya, apa namanya, di solusi, buku solusinya. Mana solusi? Solusi.
Nah, nomor 22 ya. Sebentar. 2.8 nomor 22. 2.8 nomor 22. Ini 2.8 bukan. Kita cek. Oh, ini 2.7 bukan. Kita cari 2.8. Nah, ini 2.8 nih ya. 2.8 kita cari nomor 22. Dia harus penyamaan penyebut sih. Cluenya di situ. Mudah-mudah. Loh kok 22 ini? Coba-coba. Oh, 2.7 benar, 22. Berarti salah tadi guys, kelewat. Ini 2.8. 2.7 nomor 22. Berarti yang ini. Sebentar. Ini saya agak bisik-bisik ya ngajarnya. Wah, pendek sekali penjelasannya ini. Nah, DDX. Nah, oke, sebentar. Nah, ini DDX perempat. Oh, 22. 21 kayaknya saya kurang konsentrasi guys. Nah, oh, sepertiga min 4/3 muncul dari mana? Oke, kita bahas sedikit-sedikit ya. Jadi dia 1 ini 1 X pangkat 1/3 ditambah 21 ya. 1 oh, ini udah turunannya ya. Oke, benar. Berarti di sini 1/3 min pangkat min 1/3. Enggak, dia enggak pakai ini. Ya udahlah, kita bahas saja biar seru lah ya. Jangan, biar gak penasaran. Oh, dia nggak bisa guys. Sebentar, ini agak kurang terbiasa. Ambil, kita taruh sini. Oke, nomor 21 ya. Kita save dulu. Nomor 21 kecil banget. Oke, saya tulis ulang. Nomor 21, di mana Y sama dengan akar 3 jelek amat X ditambah 1/akar 3X. Nah, kita modifikasi. Ini yang menjadi masalah yang kanan ini. Kita modifikasi menjadi pangkat ya. X pangkat 1/3 ditambah 1/X pangkat 1/3. Wah, ini bisa ke atas ini. Sehingga ini menjadi Y sama dengan X pangkat 1/3 ditambah X pangkat min 1/3. Itu pangkatnya ke atas ya. Jadi pangkatnya negatif. Pak, bukan pangkatnya dibalik. Pangkatnya dibalik. Kalau pangkatnya dibalik itu yang bentuk apa ya? Saya lupa.
Oke. Nah, sehingga X dari Y sama dengan, kita langsung turunannya, berarti ini 1/3 X pangkat 1/3 dikurangi 1 ditambah X pangkat min 1/3 dikurangi 1, sehingga udah Y aksen aja ya. Y aksennya sama dengan 1/3 X pangkat 1/3 dikurangi 3/3, jadi min 2/3. Oke, ditambah min 1 min 1/3 min 1, berarti min 1/3 min 1 itu 3/3, berarti min kali min min sama min berarti dijumlahkan 1 tambah 3 4 gitu ya. X pangkat min 4/3 sama dengan di buku ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi ya yang perlu dibahas di buku? Oke, ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sepertinya akan kita simpan dulu untuk bagian ini, karena nanti kita akan membahas ini. Saya sedang memformulasikan ya, apakah di semester ini, tapi kemungkinan saya pikir-pikir di semester besok ya. Jadi di teknik sipil cenderung kita menggunakan laju perubahan menggunakan turunan, sehingga dalam penggunaannya itu banyak lah. Coba kita cek ya, misalkan sebentar. Oh, ini bisa kecilin ya. Nah, gini bisa. Nah, jangan pakai YouTube lah, pakai aja. Penggunaan turunan di teknik sipil. Ini mode kayaknya dia bilang analisis gaya geser momen maksimum, rangkaian transformasi geometrik jalan, mekanika fluida, manajemen konstruksi, optimasi. Coba analisis biaya dan waktu. Wah, ini fungsinya pasti ada T sama ada P nya ini. Oke, kalau Anda yang turunan pertama memberikan, coba bisa nggak? Salin aja deh, cari contoh mengenai ini. Coba dia bisa nggak? Kasus menghitung pembarangan jalan titik tertentu. Iya, tinggal di turunan pertama aja. Tuh, dapat turunan pertamanya. Seperti itu sih nilai jaraknya 50. Dapat visualisasi perubahan kelandaian jalan. Nah, jadi dia titik kemiringannya di sini. Gitu. Kemiringan gradien pada titik X sama dengan 50 meter adalah 0,02 atau setara dengan 2%. Nah, jadi tahu kan 2% itu bagaimana? 2% itu setiap 100 meter naiknya 2. Ya gitu ya. Jadi persen. Jadi panjangnya 100, tingginya berapanya. Nah, kalau misalkan 4%, tingginya 4, panjangnya 100. Jadi dalam 100 meter naiknya 4 meter. Kalau misalkan ada di brosur-brosur truk daya tanjak, itu makanya tan ya. Mirip, tan itu depan per samping ya. Jadi seberapa sama kayak persen. Misalkan tan 30 itu dikonversi ke persen jadi 30% sebenarnya.
gitu. Tapi kalau dikonversi ke sin dan cos itu beda. Nah, seperti itu. Itu ada laju perubahan. Jadi seru emang teknik sipil isinya di laju perubahan sebenarnya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh nih kayaknya. Harusnya contohnya dari nomor 1 dulu ya. Seru nggak contoh nomor 1? Di sini tuh simple example in preparation for outlining a systematic procedure for solving red problem. We discuss two example. Nah, yang pertama, a small balloon is released at a point 150 kaki. Sebentar. Away from an observer who is on level ground. If the balloon goes straight at a rate 8 feet per second, how fast is the distance for the observers to the balloon increase when the balloon is 50 feet? Nih, apa namanya, soalnya kurang kerjaan ya. Jadi kayak gini ya, yang saya tangkap kayak gini. Kalau misalkan di sini ada orang gitu, si pengamat. Nah, mengamat dengan jarak ke si balon itu 150 kaki, 150 meter lah gampangnya ya dari kita mah. Nah, dia terbang ke atas. Kecepatannya adalah 8 meter per second. Nah, ke atas. Nah, yang jadi masalah itu bukan ketinggiannya atau apanya, tapi jarak dari balon ke pengamat. Ya juga sih. Ini penting pada saat tertentu ya, tapi buat apa ya? Nah, caranya gimana? Berarti kan dia tingginya apa namanya? Yang berubah itu ketinggiannya, sehingga kalau misal ketinggian itu T atau H, dia akan berubah sehingga kemiringan atau sisi diagonal sisinya itu berubah. Coba kita jelas solusinya. Let denote the number of second. Oke, seperti ini intinya. What is given as where dh dt sama dengan 8. Nah, ini menarik nih. Sebentar. What do we want to know? Answer, we want to know dsdt at the instant when h-nya 50. Oke. How are s and h relate? Answer. The variable s dan h mengubah terhadap waktu. There are implicit function. Jadi terdapat fungsi implisit terhadap t, but they are always related by the Pythagorean equation, ya persamaan Pythagorean. Jadi di sini muncul bahwa jarak si pengamat ke balon adalah diagonal ke miring ya dari segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku karena si balonnya vertikal ke atas. Nah, sehingga si jarak ini kita tahu ya bahwa menggunakan rumus Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak lurus kuadrat ya, ditambah sisi tegak ke samping kuadrat. Nah, kalau dikonversi ke bentuk tulisan ini, sehingga S-nya sisi miring kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 150 derajat. Ini jarak dari pengamat ke tempat penerbangan. Sehingga turunnya didapat seperti ini. Dapat no and not before no, we turn to the specific instant when h sama dengan from bla 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 gitu ya. S nya sama dengan 50. Nah, ini 50 yang ini dari si soal, sehingga S nya itu 50 akar 10. Disubstitusikan si S ini ke H, sehingga didapat mana
sebentar. DS S-nya 50. Sebentar. S-nya adalah 50 akar 10, oke. DS DT-nya belum tahu. H-nya ketinggalan di soalnya 50. DHDT-nya 8 didapat dari turunannya 8. Oh, ini di sini. DHDT sama dengan 8 didapat dari di sini ya, DSDT atau berarti sebanding dengan DHDT ya, sama dengan 8. Seperti itu. 8 itu apa? Kecepatan ke atasnya ya, tadi 8 meter per second. Oke. Nah, sehingga didapat seperti ini. Nah, kalau yang kedua di sini soalnya ini air di dalam bentuk ini. Kalau di teknik sipil ini kemungkinan berguna banget ya. Karena kalau ini sih kita lihat soal dulu ya. Water is pouring into a conical tank at the rate of 8 cubic feet. 8 kubik. Oh, 8 kubik. Ya kita pakai meter aja lah. 8 kubik per menit ya. Jika ketinggian tanknya 12 meter dan jari-jarinya 6 meter, seberapa cepat air water level rising when the water is 4 sip, kedalaman 4 meter, kecepatannya berapa? Jadi kecepatan turunnya ya. Jadi kan kalau lebar kan pelan, nanti tambah cepat kan gitu kan, sampai bawah tambah cepat. Nah, jadi ketika ketinggiannya 4 meter, kecepatannya berapa? Ini baru kecepatan ya. Nah, kalau pertanyaannya diganti, ketika ketinggiannya segini, berapa laju beratnya? Jadi kalau laju beratnya sama ya, berat volume, bisa laju volume, isi volume di sini, bisa isi volume di sini ya, kayak gitu. Jadi seru lah, sehingga turunan itu digunakan banget di teknik sipil. Nah, nanti kita lebih mendalami lagi. Nah, itu materi dari turunan. Nah, kita sepil dulu materi untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi minggu ini kita ngulang dulu si aturan rantai. Nanti minggu depan kita ke penggunaan turunan. Di sini differential and approxima. Oke. Sebentar. Approxima. Ini chapter view. Nah, ini kalau di teknik sipil kepake nih. A rectangular box is to be made from a piece ya, of cardboard 24 inci long and 9 inci wide by cutting out identical square from the four corner. Figure 1, if x is the length of the set. Ya, saya ceritain aja pakai bahasa Indonesia ya. Malah saya baca teman-teman malah bingung ya. Jadi kayak gini, ini yang pertama ini di teknik sipil digunakan. Nah, tantangannya kayak gini, kalian dikasih satu lembar kertas, satu lembar karton yang panjangnya 24 dan lebarnya 9 gitu ya. Nah, singkat cerita, ini boleh dipotong. Jadi
hanya boleh dipotong ya, jadi boleh dilipat, dipotong, sisa potongannya itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa buat tambal nggak apa. Dan ini diminta untuk membuat kubus balok ya, pokoknya bentuk kotak itu tergantung nanti jadinya ya, bisa kubus bisa balok. Nah, yang penting nilainya semaksimal mungkin. Nah, kita punya karton satu, nggak mungkin dicoba-coba ya, percobaan sekali langsung habis kartonnya, sedangkan projectnya itu hanya satu kali, untungnya tipis lagi. Nah, caranya menggunakan seperti ini. Ini menggunakan turunan pertama di nomor 18. Jadi nanti ketemu turunan apa, nilai maksimumnya berapa. Nah, seperti itu. Ini minggu depan kita akan bahas penggunaan dari turunan, bisa maksimum dan minimum, monoton naik, kemonotonan dan konkav, terus lokal ekstrim dan di selang terbuka, terus mana lagi ya. Nah, nanti baru kita masuk ke integral atau anti turunan. Nah, seperti itu. Kita absen dulu. Silahkan dinyalakan mixnya. Oh, sebentar. Kok nggak mau? Nggak mau ini passwordnya guys. Oh, ini muncul. Nah, kata Sandi. Hari Senin. Oh, ini bisa ya. Materi turunan implisit dan penggunaan turunan. Oh, laju perubahan, laju berkaitan, laju perubahan. Oke, dari bawah aja ya. Muhammad Wahyudin M. Faziri, Teguh Jati Maulana, M. Rizky Al-Kafi, Hoirul Dwi Hakiki, Muhammad Fauzil Adim. Hadir Pak, Fauzil Adim hadir. Oke. Azwar Rainaldi, Rico Febrian Sumitro, Febi Febrianti, Muhammad Hikmah, Hadir Pak. Fawaz Faukia, Fahala Subakti, Zihan Eva Rosalita, Nanda Hadir, Pak, Putra hadir. Meilansyah, Hadir Pak, Nanda Putra hadir. Zulkifli. Riko hadir Pak, Riko hadir. Wah, kelewat jauh nih. Fahla hadir Pak. Zulkifli, Faujul Anam, Madrudin, Zulkifli hadir Pak, Zulkifli hadir. Madrudin hadir Pak. Bagus Sarip Hidayat, Zulkifli hadir Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Tuh bagus hadir Pak. Tuh bagus hadir Pak. Robiatul Adawiyah, Hadir Bapak, hadir. Ilham Putra Pratama, Hadir Pak. M. Alfian Nugraha, Hadir Pak, hadir. Amsori Fahni, Hadir Pak, hadir. I'm sorry hadir. Gifari Adriano, Rizwan, Hadir Pak. Ahmad Rijal, Hadir Pak, hadir. dan Bahtiar, Muhammad Ramadan, Pak. Azharah Zalianti Putri, Hadir Pak. Zulfa Khurota Akyun, Ilham Nurrahman, Hadir, Pak. Novirianti, Ahmad Rifai, Hadir Pak, Ahmad Rifai. Fatir Abra. Oke. Julpa hadir Pak. Siapa?
Rizky Alkafi hadir Pak. Ada yang Teguh hadir Pak katanya Pak. Teguh. siapa? Teguh Jati. Teguh. Yang paling bawah Pak. Oke. Ya, itu. Ada lagi? Coba lagi. Rizky Alkafi hadir Pak. Alkafi hadir Pak. Jidan hadir Pak. Jidan hadir Pak. Pak dekat si Teguh Pak. Jidan hadir Pak. Jidan Pak. Di bawah Pak, di bawah. Ya Pak itu Pak ya. Hadir Pak, hadir. Jidan Pak. Jidan Pak hadir Pak. Rehan hadir Rehan. Jidan Batiar hadir. Oke, baik. Raihan hadir. Mana Raihan? Nggak ada. Raihan. Udah. Oke, untuk malam ini siang ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah ada ya kita cukupkan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, nanti ketemu lagi insya Allah minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan dari sini.